Jadi, perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi mengenai e-marketing. Jadi, e-marketing adalah proses pemasaran produk yang menggunakan media elektronik, terutama internet. E-marketing mencakup semua kegiatan penjualan dan promosi yang pelayanan pelanggannya dilakukan melalui platform digital seperti website, medsos, email, dan lain-lain. Dan adapun tujuan dari e-marketing tersebut yaitu yang pertama adalah bisa menjangkau pasar lebih luas tanpa ada batasan geografis. Yang kedua ada mempercepat komunikasi pelanggan dan perusahaan. Yang ketiga ada menghemat biaya promosi. Dan yang terakhir ada meningkatkan efisiensi dan personalisasi dalam melayani pelanggan atau konsumen. Selanjutnya kita bahas tentang komponen utama e-marketing. Yang pertama ada website atau landing page, di mana sebagai pusat informasi produk dan tempat transaksi online. Yang kedua search engine optimization, strategi agar website muncul di peringkat atas hasil pencarian Google. Yang ketiga content marketing, pembuatan konten menarik seperti artikel, video, atau infografis untuk menarik perhatian dan kepercayaan konsumen. Yang keempat, social media marketing, menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook untuk membangun hubungan dengan konsumen. Yang kelima, email marketing, mengirimkan pesan promosi atau informasi langsung ke pelanggan melalui email. Yang keenam, online advertising atau iklan digital, di mana iklan berbayar seperti Google Ads, Facebook Ads, atau TikTok Ads untuk meningkatkan visibilitas produk. Yang ketujuh, ECRM atau Customer Relationship Management, di mana pengelolaan data dan interaksi pelanggan secara digital untuk menciptakan hubungan jangka panjang. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan e-marketing. Nah, kelebihannya itu yang pertama, biaya lebih rendah dibanding iklan konvensional. Kedua, jangkauan pasar global. Ketiga, hasil promosi dapat diukur secara real time. Terakhir, komunikasi dua arah antara perusahaan dan pelanggan. Nah, sekarang kekurangannya itu ada yang pertama, persaingan tinggi di dunia digital. Kedua, rentan terhadap isu keamanan data. Ketiga, membutuhkan keterampilan teknologi dan analisis digital. Yang terakhir, risiko komentar negatif atau reputasi buruk menyebar cepat. Oke, sekarang kita akan masuk pada yang keempat, yaitu strategi pemasaran dalam e-marketing. Agar e-marketing berjalan secara efektif, diperlukan strategi yang terencana. Berikut beberapa strategi utamanya. Yang pertama ada segmentasi pasar digital, yaitu mengelompokkan konsumen berdasarkan usia, lokasi, minat, atau perilaku online. Contohnya seperti menargetkan remaja pengguna TikTok untuk produk fashion. Yang kedua ada penentuan target pasar, yaitu menentukan kelompok konsumen yang paling potensial untuk dibidik. Contohnya hanya fokus pada konsumen di usia 20-35 tahun. Yang ketiga ada positioning, yaitu membangun citra produk di benak konsumen. Dan yang keempat yaitu gunakan strategi 7P dalam e-marketing. Yang pertama ada produk, yaitu produk harus sesuai dengan kebutuhan pasar digital. Yang kedua ada price, yaitu gunakan strategi harga fleksibel. Yang ketiga ada place, yaitu gunakan marketplace, website atau media sosial untuk distribusi. Yang keempat ada promotion, yaitu gunakan influencer, iklan digital, dan konten kreatif. Yang kelima ada people, yaitu karyawan harus responsif terhadap pelanggan online. Yang keenam ada proses, yaitu pastikan proses transaksi cepat dan mudah. Yang ketujuh itu ada physical evidence, yaitu gunakan desain digital yang menarik, contohnya seperti kemasan, foto produk, dan testimoni. Dan yang kelima dan yang terakhir itu ada analisis data dan evaluasi, yaitu gunakan alat seperti Google Analytics untuk memantau jumlah pengunjung, tingkat konversi, dan perilaku pelanggan. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk dalam contoh penerapan nyata. Misalnya sebuah brand kopi lokal menggunakan Instagram dan TikTok untuk promosi visual dan storytelling. Dan yang kedua, Shopee atau Tokopedia sebagai saluran
penjualan utama, dan yang ketiga email marketing untuk memberikan voucher loyalitas, dan yang terakhir Google Ads untuk menjangkau pelanggan baru di daerah tertentu. Nah, hasilnya penjualan meningkat 40% dalam 3 bulan karena promosi tepat, sasaran, dan interaksi pelanggan meningkat. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. E-marketing adalah metode pemasaran modern yang esensial menggunakan media digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi biaya, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Efektivitasnya didukung oleh komponen utama seperti website, SEO, pemasaran konten, dan iklan digital, serta memerlukan strategi yang terencana seperti segmentasi pasar dan penerapan model 7P yang disesuaikan dengan lingkungan digital. Meskipun memiliki kelemahan seperti persaingan ketat dan risiko keamanan data, keunggulan dalam jangkauan global dan kemampuan pengukuran hasil secara real-time menjadikan e-marketing sebagai alat yang sangat kuat untuk meningkatkan penjualan dan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Sekian video dari kami, semoga teman-teman semua yang menonton video ini dapat memahami lebih dalam lagi mengenai e-marketing. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.